Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita untuk silabus yang ke-12. Eh, ini tentang diagnostik kesulitan belajar dan pengajaran remedial. Sebenarnya materi ini sudah ada atau mungkin sudah Anda pelajari atau akan Anda pelajari pada perkuliahan lain. Bahkan mungkin akan ada kuliah khusus atau mata kuliah khusus yang akan mempelajari bagaimana pengajaran remedial dan bagaimana melakukan diagnostik kesulitan belajar. Jadi saya menjelaskan ini sebenarnya hanya untuk mengenalkan apa sih hubungannya nanti diagnostik kesulitan belajar yang kita lakukan atau guru mata pelajaran lakukan dengan BK gitu ya. Nah, kita akan coba mengulas tentang diagnostik kesulitan belajar dan pengajaran remedial. Yang pertama adalah diagnostik kesulitan belajar. Jadi dari dua tadi kita membahas pertama diagnostik kesulitan belajar. Nah, apa itu pengertian diagnosis kesulitan belajar? Proses menentukan masalah atau ketidakmampuan peserta didik dalam belajar dengan meneliti latar belakang penyebabnya dan atau dengan cara menganalisis gejala-gejala kesulitan atau hambatan belajar yang tampak. Jadi kalau kita dengar ya, dokter melakukan diagnosa. Biasanya dia melakukan berbagai kegiatan agar tahu di orang apa masalahnya, apa penyakitnya. Sama di sini, yang kita diagnosa adalah mengapa dia mengalami kesulitan belajar, sehingga kita melakukan beberapa proses, beberapa kegiatan untuk menentukan penyebab dari kesulitan belajarnya sehingga dia mengalami masalah dalam kegiatan belajar. Nah, apa itu kesulitan belajar? Yang pertama adalah prestasi belajar yang rendah atau di bawah kriteria yang telah ditetapkan. Jadi anak dikatakan kesulitan belajar kalau prestasinya itu di bawah kriteria yang telah ditetapkan. Yang kedua, prestasi belajarnya lebih rendah dibandingkan prestasi teman atau prestasi belajarnya sebelumnya. Jadi temannya nilai dia atau prestasi dia itu jauh di bawah teman-temannya atau jauh dari prestasi dia sebelumnya gitu ya. Itu juga dikatakan mengalami kesulitan belajar. Yang kemudian yang ketiga adalah menunjukkan adanya jarak antara prestasi belajar yang diharapkan dengan prestasi yang dicapai. Itu juga pasti dia mengalami kesulitan. Yang keempat, prestasi belajar yang dicapai tidak sesuai dengan kapasitas intelijensinya, walaupun intelijensi tidak menentukan prestasi seseorang, tapi jika intelijensinya tidak sesuai dengan prestasi yang didapatkan, maka itu masuk dalam kesulitan belajar gitu ya. Kemudian apa sih sebenarnya permasalahan belajar peserta didik? Ini ada beberapa dan masih banyak di buku-buku lain yang membahas tentang permasalahan belajar siswa. Misalnya pertama ada learning disorder, ada learning disability, ada learning dysfunction, underachiever, dan slow learner. Ini baru 5 contoh, mungkin Anda akan temukan di beberapa buku ada lebih dari ini permasalahan belajar peserta didik. Nah, saya tidak terlalu membahas karena semua ini nanti sekali lagi akan ada materi yang lain membahasnya ya. Nah, ada juga yang membagi kesulitan belajar ini dalam level-level ya. Ada grade level, anak tidak naik kelas sampai 2 kali gitu ya. Age level, umur anak tidak sesuai dengan kelasnya. Intelligence level, anak mengalami underachiever. Nah, underachiever tadi ada ya di slide sebelumnya, underachiever ya. Apa underachiever? Underachiever itu adalah prestasi yang didapat atau hasil belajar yang didapatkan itu tidak sesuai dengan kemampuan dia gitu ya. Sehingga dia dikatakan underachiever, di bawah kemampuannya, padahal dia harusnya mampu lebih dari itu. Kemudian ada journal level, anak mengalami gangguan dalam beberapa mata pelajaran. Nah, ada ciri-ciri anak yang mengalami kesulitan belajar. Yang pertama, prestasi belajarnya rendah. Ini nanti Anda lihat di kelas yang Anda ajar atau kelas yang Anda sebagai wali kelasnya, apakah ada anak yang prestasi belajarnya rendah? Mungkin dia mengalami kesulitan belajar. Yang kedua, usaha yang dilakukan tidak sebanding dengan hasilnya. Nah, si anak sudah bekerja keras, sudah melakukan semua dengan baik,
tapi kok hasilnya nggak bagus gitu ya, cek gitu, jangan-jangan si anak slow learner misalnya gitu ya, atau dia mengalami learning disorder gitu. Jadi kalau dia sudah berusaha dengan keras tapi hasilnya tidak sebanding, kita perlu mencurigai itu, apakah itu adalah kesulitan belajar. Yang ketiga, lambat mengerjakan tugas. Ini slow learner tadi ya. Jadi orang sudah sampai di mana, dia masih di sini gitu ya. Jadi dia lambat dibandingkan teman-temannya. Kemudian dia acuh dalam mengikuti pelajaran. Dia menunjukkan perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang dalam belajar misalnya apa gitu ya. Itu dia lakukan. Kemudian emosional, dia mudah marah, mudah tersinggung, rendah diri gitu ya. Jadi begitu ditunjuk mungkin tidak berani ke depan atau tidak berani tunjuk tangan. Kalau ditunjuk ke depan mungkin dia akan berkeringat dingin gitu ya, terlihat cemas, gemetaran gitu ya. Itu namanya, itu perlu dicek. Berarti kemungkinan anak yang ada di kelas saudara mengalami kesulitan belajar. Nah, selanjutnya bagaimana kita mengenal anak-anak yang berkesulitan belajar ini gitu ya. Jadi selain kita mengamati tadi gitu ya, mungkin kita punya cara lagi. Yang pertama ada namanya teknik non-tes. Nah, ini yang saya bilang, mengapa kita membahas tentang diagnosis kesulitan belajar dalam mata kuliah bimbingan konseling? Karena teknik-teknik non-tes dan tes ini nanti Anda bisa melakukannya bersama-sama dengan guru BK. Yang pertama, wawancara. Guru BK atau Anda sendiri dapat melakukan wawancara terhadap si anak, terhadap orang tua, terhadap orang terdekat dia, terkait dengan ciri-ciri yang tadi Anda lihat. Yang kedua adalah melakukan observasi. Jadi tidak cukup dengan wawancara, mungkin Anda perlu observasi tidak hanya pada mata pelajaran Anda, tapi mungkin guru BK tadi bisa membantu pada mata pelajaran lainnya. Perlu ada angket, mungkin ada sosiometri. Nah, sosiometri, sekali ini juga bisa dilakukan oleh guru BK. Biografi, pemeriksaan kesehatan, Anda juga bisa berkolaborasi dengan ahli lain, dan ada dokumentasi. Ini teknik-teknik semuanya non-tes ya. Dokumentasi mungkin ada cek, kalau guru BK tentu dia punya dokumen siswanya masing-masing, bisa dicek di sana. Misalnya perkembangan prestasinya dari tahun ke tahun. Bahkan di sana kita mungkin bisa temukan hasil tes bakat, minat gitu ya, hasil tes intelijensi gitu ya. Semua ada di dokumentasi. Maka ini semua bisa dilakukan untuk pengecekan apakah siswa tadi mengalami kesulitan belajar, atau itu cara mendiagnosis kesulitan belajarnya. Tapi juga ada yang teknik sifatnya tes, itu psikotes ya, dan kemudian achievement test atau tes setelah dia melakukan semua kegiatan yang Anda berikan, ada tes gitu ya, achievement test gitu ya. Nah, pelaksanaan diagnostik kesulitan belajar. Nah, bagaimana sih proses diagnosis kesulitan belajar yang bisa kita lakukan di kelas? Yang pertama, kita mengidentifikasi anak yang mengalami kesulitan belajar. Jadi di kelas, tadi dibantu dengan guru BK, guru mata pelajaran bersama-sama mencoba mengidentifikasi anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Bagaimana cara mengidentifikasinya tadi? Dari ciri-ciri yang sudah disebutkan. Apakah di kelas itu ada anak yang lebih lambat? Apakah ada anak yang emosional? Apakah ada anak yang mengalami kesulitan yang tadi sudah disebutkan? Kalau ada, berarti itu diidentifikasi. Kemudian langkah kedua, Anda kumpulkan data dan Anda analisis gitu ya. Kumpulkan data, gimana ngumpulin datanya tadi? Pakai wawancara, observasi, angket, sosiometri dan segala macamnya. Setelah tahu, Anda tentukan masalah belajarnya apa gitu ya. Oh, ternyata anak ini underachiever gitu ya. Apa yang harus saya berikan? Maka langkahnya selanjutnya adalah saran pemberian bantuan. Lanjut, bagian yang kelima, penanganan mengatasi kesulitan belajar. Nah, ini kalau dia secara kesulitannya secara materi pelajaran, maka tugas guru mata pelajaran tentunya. Tapi ketika kesulitannya mungkin terkait dengan pribadinya, mungkin bisa dibantu oleh guru BK. Kalau dalam hal kesehatan mungkin bisa dibantu dengan ahli kesehatan.
tergantung dari hasil data-data yang telah Anda kumpulkan tadi, hasil analisis dari guru mata pelajaran yang dibantu guru BK tadi, sehingga bisa ditentukan bagaimana cara menangani kesulitan belajar. Terakhir, yang tidak kalah penting adalah evaluasi dan follow up. Jadi dalam setiap kegiatan memang perlu ada evaluasi sehingga kita bisa menentukan tindak lanjut. Nah, kemudian itu tadi tentang diagnostik kesulitan belajar. Sekilas tentang diagnostik kesulitan belajar ya, bahwa itu kita lakukan untuk mengidentifikasi anak-anak kita yang terlihat mengalami kesulitan belajar sesuai dengan ciri-ciri yang telah disebutkan. Jadi Anda tidak melakukannya sendiri sebagai guru mata pelajar. Nah, itulah gunanya guru BK ada di sekolah gitu. Dia bisa membantu Anda melakukan kegiatan diagnostik kesulitan belajar. Nah, kemudian yang kedua ada namanya pengajar remedial. Mungkin biasa ada pasangannya, pengajaran remedial, pengajaran pengayaan gitu ya. Nah, tapi kita akan lebih ke remedial. Kalau pengayaan itu nanti kita bahas lain kali ya. Kita bahas dulu remedial. Apa itu pengajaran remedial? Ini sifatnya kuratif dan korektif ya. Kuratif berarti sudah terjadi sesuatu, tinggal kita perlu memperbaikinya. Yang kedua, pengajaran khusus yang bertujuan untuk menyembuhkan atau memperbaiki proses pembelajaran yang jadi penghambat atau yang dapat menimbulkan masalah atau kesulitan belajar anak. Jadi sebenarnya remedial itu bisa dilakukan dari hasil diagnostik tadi gitu ya. Yang ketiga, pengajaran individu diberikan kepada anak yang mengalami kesulitan belajar. Jadi tidak dilakukan pada semua anak, tapi pada anak yang mengalami kesulitan belajar. Dan pengajaran remedial ini disesuaikan dengan karakteristik kesulitan belajar yang dialami anak. Jadi setelah diagnosis ketahuan apa kesulitannya, diadakan remedial itu juga sesuai dengan karakteristik kesulitannya. Jadi tidak pukul rata semuanya gitu ya. Jadi ada kategori-kategorinya. Kenapa ini penting? Karena yang pertama, hasil belajar anak tidak sesuai dengan kemampuannya. Ada anak yang mengalami kesulitan belajar, belum tercapai perubahan tingkah laku. Untuk mengatasi kesulitan belajar, ada perlu teknik bimbingan belajar. Jadi ini penting dilakukan untuk mengatasi salah satunya kesulitan belajar anak tadi gitu ya. Kemudian mungkin ada perubahan perilaku yang diharapkan tapi tidak tercapai, itu juga penting dilakukan remedial. Apa tujuannya? Yaitu membantu anak mencapai hasil belajar sesuai dengan tujuan pengajaran yang telah ditetapkan dalam kurikulumnya. Kita tahu sendiri bahwa sebenarnya kita punya target-target, guru mata pelajaran ditarget gitu ya, harus sampai kemana anak-anaknya gitu ya. Jadi ketika tidak mencapai, maka perlu ada pengajaran remedial. Oke. Dan dia juga membantu agar membantu anak yang mengalami kesulitan belajar mencapai prestasi yang diharapkan gitu ya. Oke, dalam aspek pribadi dan proses belajar. Ini fungsi dari pengajaran remedial ada beberapa ya. Ada korektif, ini tadi ya, pemahaman, penyesuaian, pengayaan, akselerasi, dan terapeutik. Jadi ada terapeutik, jadi berarti ada fungsi terapi di sini ya, untuk mungkin menyembuhkan tadi apa yang terjadi pada si anak ini ya. Lanjut, apa ada pendekatan dalam pengajaran remedial? Ada yang sifatnya kuratif. Kuratif berarti memang sudah anak itu sudah sangat mengalami kesulitan belajar atau ada masalah dengan prestasinya, tidak sesuai dengan harapan, maka akan ada pengulangan materi kah gitu ya, pengulangan beberapa hal yang terkait dengan dirinya gitu ya. Ada pengayaan dan ada penguatan, juga ada percepatan sehingga dia bisa mengikuti teman-teman yang lain. Tapi ini juga ada pendekatan preventif. Kalau preventif ini biasanya jangan sampai terjadi masalah gitu ya. Kayak ada pengajaran kelas khusus, pendekatan dan pengembangan. Kemudian metode pembelajaran dalam remedial. Jadi tidak satu. Jadi jangan sampai pengajaran remedial Anda menugaskannya sama gitu ya antara siswa 1 dengan siswa 2, tapi akan ada perbedaan sesuai dengan jenis dan hasil analisa Anda. Jadi ada yang pertama pemberian tugas.
Jadi ada siswa yang cukup Anda berikan tugas, dia lakukan, dia latihan, mungkin nilainya akan meningkat. Ada yang perlu diskusi, ada yang perlu tanya jawab, kerja kelompok, tutor sebaya. Nah ini yang menarik, tutor sebaya gitu ya. Ada kadang-kadang anak lebih paham dijelaskan oleh temannya daripada dijelaskan oleh seorang guru gitu ya, karena bahasa mereka itu berbeda gitu, sehingga lebih enak ketika yang menjelaskan itu adalah temennya. Nah, ada juga yang metodenya pengajaran individual. Jadi memang butuh Anda langsung yang mengajar dia secara individual kembali gitu ya, materi yang sudah disampaikan mungkin secara klasikal. Jadi metode setiap anak tidak sama. Jadi sekali lagi tidak sama, sehingga Anda harus melihat hasil dari analisis tadi. Anda tentukan, oh saya pilih yang mana untuk anak ini. Jadi ada anak yang oh dia bisa dengan kelompok, ada anak yang bisanya dengan teman sebaya, ada yang harus Anda lakukan pengajaran individual. Jadi benar-benar Anda langsung memberikan materi kepada dia. Pelaksanaan pengajaran media. Nah ini ya, dari mulai penelaahan kasus sampai pemilihan alternatif tindakan, ada layanan khusus. Nah, ini bisa dibantu oleh guru BK ya. Misalnya mungkin dia perlu konseling gitu ya. Kemudian ada kembali pengukuran hasil belajar, evaluasi dan rediagnostik. Jadi setelah di remedial perlu ada rediagnostik. Dicari diagnosa kembali apakah sudah tuntas kesulitan yang belajar yang dialami. Oke, itu terkait dengan pengajaran remedia. Jadi di sini guru BK akan membantu guru mata pelajaran dalam melakukan kegiatan diagnostik dan remedia. Nah, demikian juga ketika itu adalah pengajaran pengayaan gitu ya. Jadi tidak hanya remedial kita, tapi ada pengayaan, itu juga bisa dibantu oleh guru BK, terutama terkait dengan perkembangan kepribadian gitu ya, aspek-aspek pribadi yang bukan terkait dengan materi. Tapi kalau materi pelajaran itu sudah pasti Anda sebagai guru mata pelajaran yang melakukannya gitu ya. Itu saja untuk materi pada silabus ke-12. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.